Selamat siang, pada hari ini kami akan membahas insight atau informasi dari sebuah data mengenai fraud detection atau pendeteksian kasus penipuan dari sekumpulan transaksi oleh sebuah e-commerce. Sebut saja e-commerce X. Fraud sendiri adalah tindakan kriminal yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Dataset yang kami gunakan berisikan 151.112 transaksi yang dilakukan oleh akun yang berbeda pada tahun 2015, di mana 9,4% dari jumlah data, yaitu 14.151, merupakan kasus penipuan, dan 90,6%, yaitu 136.961 kasus adalah kasus bukan penipuan. Adapun dalam dataset yang kami gunakan, terdapat beberapa variabel yang kami gunakan untuk mengolah data. Yang pertama adalah user ID, yaitu nomor ID pelanggan. Kemudian yang kedua adalah sign up time, yaitu waktu pembuatan akun pelanggan pertama kali. Kemudian purchase time, yaitu waktu transaksi terjadi. Kemudian ada purchase value, yaitu besar nominal transaksi yang dikeluarkan. Kemudian ada gender, yaitu jenis kelamin pelanggan. Kemudian ada age, yaitu umur pelanggan. Kemudian ada source, yaitu sumber pengetahuan dari produk yang dibeli oleh pelanggan. Dan yang terakhir adalah device ID, yaitu ID dari device pelanggan yang digunakan ketika melakukan transaksi. Adapun tujuan pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah untuk menemukan informasi berharga mengenai tindakan penipuan yang terjadi pada e-commerce X. Dan yang kedua adalah memberikan rekomendasi berkenaan dari informasi penting yang telah diperoleh yang lebih lanjut dapat digunakan untuk mencegah penipuan lain yang mungkin terjadi dan dapat merugikan e-commerce X ataupun pihak yang bersangkutan lainnya. Dalam memperoleh informasi berharga, akan dilakukan dua metode analisis. Pertama adalah EDA, yaitu untuk menganalisis data agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi e-commerce melalui pre-processing dan data visualization. Kemudian yang kedua adalah melakukan klasifikasi, yaitu untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh dalam memprediksi apakah suatu transaksi merupakan kasus penipuan atau bukan, dengan keyakinan yang direpresentasikan sebagai recall. Apakah itu recall? Recall adalah persentase keberhasilan model dalam memprediksi suatu transaksi adalah penipuan dari seluruh data yang diketahui sebagai kasus penipuan. Pertama-tama, kita tentu ingin melihat bagaimana persebaran jumlah kasus transaksi yang merupakan kasus penipuan dan yang bukan penipuan berdasarkan variabel numerik yang tersedia. Adapun distribusi dari kedua kasus adalah sebagai berikut. Dari ketiga histogram di atas, perhatikan bahwa bentuk distribusi dari variabel purchase value dan age mirip. Sehingga hanya akan dibahas lebih lanjut mengenai distribusi dari purchase value dan time diff. Untuk time diff sendiri akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Pada dataset yang digunakan, terdapat keterangan mengenai waktu pembuatan akun dan kapan terjadinya transaksi. Untuk memperoleh lebih banyak informasi, dilakukan analisis pada jeda antara waktu pembuatan akun dan transaksi yang dilakukan, yang diwakilkan oleh sumbu X yaitu time diff. Berdasarkan grafik diperoleh informasi bahwa kurva orange yang merepresentasikan kasus penipuan menunjukkan perilaku anomali dan berbeda dengan kurva biru di mana kasus penipuan cenderung lebih banyak terjadi pada jeda waktu yang pendek. Hal ini memberikan kita informasi bahwa kasus penipuan seringkali dilakukan oleh oknum yang baru saja membuat akun. Sehingga rekomendasi kami untuk pihak e-commerce adalah untuk memberikan keamanan pada pengguna pertama yang baru membuat akun. Dalam hal ini, peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan menahan transaksi yang sudah terjadi dalam beberapa jam pertama. Artinya, walaupun transaksi sudah terjadi, namun sebaiknya pemesanan belum diproses langsung ke penjual. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk melaporkan kasus penipuan ini.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai distribusi jumlah kasus penipuan dan bukan penipuan berdasarkan besar nominal transaksi, yaitu purchase value. Kurva berwarna biru merepresentasikan distribusi jumlah kasus yang bukan penipuan, dan kurva orange merepresentasikan distribusi jumlah kasus penipuan. Terdapat beberapa informasi yang dapat diambil dari kedua grafik ini. Yang pertama adalah bentuk kurva biru dan orange hampir serupa, yang memberikan kita informasi bahwa kita tidak dapat menentukan apakah suatu kasus adalah kasus penipuan atau bukan berdasarkan besar nominal transaksi yang terjadi. Karena pada dasarnya informasi mengenai data bukan penipuan jauh lebih banyak daripada data penipuan. Dalam hal ini, kedua kasus memiliki distribusi yang mirip. Kemudian yang kedua adalah kedua kurva menceng kanan yang memberikan kita informasi bahwa secara garis besar, pelanggan e-commerce X lebih banyak melakukan transaksi dengan nominal yang tidak terlalu tinggi. Sehingga rekomendasi yang dapat kami berikan untuk e-commerce X adalah untuk memfokuskan penjualan pada barang-barang yang dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya, pada data ini juga ditemukan akun-akun dengan device ID yang sama, yang berarti bahwa ada beberapa akun yang diakses dari satu device yang sama. Kedua tabel menunjukkan 10 device ID dengan akun terbanyak. Namun untuk tabel sebelah kiri adalah untuk kasus penipuan dan tabel sebelah kanan adalah untuk kasus bukan penipuan. Dari tabel sebelah kiri kita peroleh informasi bahwa kasus penipuan seringkali berasal dari device ID yang sama meskipun menggunakan akun yang berbeda. Selain itu, untuk tabel sebelah kanan, yaitu untuk kasus bukan penipuan, terdapat informasi bahwa pelanggan maksimal hanya memiliki 3 akun yang berbeda dalam satu device ID yang sama. Oleh karena itu, e-commerce X perlu waspada terhadap device ID yang memiliki lebih dari 3 akun yang berbeda. Secara khusus, e-commerce X juga dapat melakukan blok pada device ID yang bersangkutan. Keputusan pada slide sebelumnya didasari atas kenyataan bahwa jika oknum pertama dan kedua melakukan kejahatan dari device yang sama, maka terdapat peluang besar bahwa orang lain yang menggunakan device ID yang sama akan melakukan kasus penipuan melalui device tersebut. Oleh karena itu, akun baru yang dibuat dari device ID yang telah terdaftar sebagai device ID yang pernah melakukan penipuan sebelumnya harus diwaspadai atau diblok sebelum merugikan pihak yang bersangkutan. Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, akan dilakukan analisis jumlah pembuatan akun berdasarkan hari. Dari kedua kurva, diperoleh informasi bahwa baik kasus penipuan yang ditunjukkan oleh kurva berwarna orange maupun kasus bukan penipuan yang ditunjukkan oleh kurva berwarna biru menunjukkan bahwa pembuatan akun paling banyak dilakukan pada hari Senin, Jumat, dan Minggu. Sehingga rekomendasi yang dapat kami berikan adalah agar e-commerce X memfokuskan pemantauan khususnya pada akhir pekan mengenai pembuatan akun baru dengan device ID yang sama. Di mana, berdasarkan rekomendasi sebelumnya mengenai akun baru dengan device ID yang sama, e-commerce X dapat memantau pembuatan akun yang baru pada hari-hari tersebut. Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai jumlah pembuatan akun berdasarkan hari, maka selanjutnya kita ingin melihat jumlah transaksi yang terjadi berdasarkan hari. Perhatikan bahwa untuk kasus bukan penipuan yang diwakili oleh kurva berwarna biru, menunjukkan bahwa jumlah transaksi menurun drastis pada hari Jumat. Di saat yang sama, untuk kasus penipuan yang diwakili oleh kurva berwarna orange menunjukkan jumlah penipuan pada hari Jumat justru tinggi. Hal ini memberikan kita informasi bahwa sistem keamanan perbelanjaan harus diperketat khususnya di akhir pekan, misalnya dengan melakukan pengecekan atau validasi akun pada hari-hari tersebut. Secara khusus, untuk memperoleh informasi yang lebih sempurna, kita juga ingin melihat bagaimana jumlah transaksi berdasarkan waktu, di mana satu hari dapat dibagi menjadi 6 rentang waktu, yaitu sebagai berikut. Kurva berwarna biru yang merepresentasikan kasus bukan penipuan menunjukkan bahwa pada pukul 5 hingga 8 malam, jumlah transaksi cenderung tinggi dibandingkan dengan jam-jam lainnya.
Namun, pada saat yang sama, jumlah kasus penipuan menurun. Hal ini memberikan kita informasi bahwa e-commerce X sebaiknya memfokuskan peningkatan penjualan pada jam 5 hingga 8 malam. Karena kasus penipuan memiliki peluang yang kecil untuk terjadi pada rentang waktu tersebut dibandingkan dengan waktu lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh selisih terbesar antara kasus penipuan dan yang bukan penipuan dibandingkan dengan rentang waktu lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan flash sale pada jam-jam tersebut ataupun pembagian voucher diskon yang hanya dapat digunakan pada jam-jam tersebut. Sebaliknya, e-commerce X harus meningkatkan keamanannya pada jam 5 pagi sampai dengan jam 4 sore, yaitu pada waktu morning hingga evening. Karena kasus penipuan memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat terjadi pada rentang waktu ini. Selain itu, kita juga ingin melihat tren dari transaksi yang terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan grafik, kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama adalah kurva yang berwarna biru yang menyatakan jumlah transaksi kasus penipuan menunjukkan bahwa kasus penipuan banyak terjadi pada awal bulan 1 dan kemudian merosot drastis setelahnya dan bersifat cenderung konstan dekat dengan 0 hingga dengan penghujung tahun 2015. Yang memberikan kita informasi bahwa sistem keamanan e-commerce X sendiri telah diperbaiki dan dipertahankan dengan cukup baik. Kemudian yang kedua adalah kurva orange yang menyatakan jumlah transaksi kasus bukan penipuan meningkat dari awal hingga pertengahan tahun dan kemudian menurun lagi hingga dengan penghujung tahun. Hal ini memberikan kita informasi bahwa penjualan meningkat dari awal hingga pertengahan tahun, kemudian menurun hingga dengan penghujung tahun 2015. Sehingga rekomendasi kami untuk e-commerce X adalah untuk meningkatkan promosi-promosi di akhir tahun dan di awal tahun untuk meningkatkan penjualan. Sebelum masuk pada klasifikasi, kita tentu juga ingin melihat bagaimana jumlah kasus penipuan dan yang bukan penipuan berdasarkan source, yaitu sumber pengetahuan pelanggan terhadap produk yang dibelinya dan browser yang digunakan pelanggan ketika bertransaksi. Pertama akan dibahas yang berdasarkan source terlebih dahulu. Diagram batang berwarna biru yang merepresentasikan kasus bukan penipuan menunjukkan bahwa pengguna lebih banyak memperoleh informasi produk yang dibelinya melalui SEO, yaitu Search Engine Optimization, dan advertisement, dan kurang melalui kunjungan langsung pada situs resmi e-commerce X. Hal yang serupa juga terjadi untuk kasus penipuan yang ditunjukkan oleh diagram batang berwarna orange. Jika diperhatikan dengan seksama, peluang terjadinya kasus penipuan pada source direct lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah agar pihak e-commerce X meningkatkan keamanan pada situs resmi agar dapat menghindari penipuan yang memiliki potensi yang lebih besar untuk terjadi dibandingkan melalui source lainnya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana jumlah kasus penipuan dan yang bukan penipuan berdasarkan browser yang digunakan oleh pembeli. Berdasarkan grafik, kita peroleh bahwa diagram batang berwarna biru yang merepresentasikan jumlah kasus bukan penipuan menunjukkan bahwa pelanggan e-commerce X paling banyak berbelanja melalui Google Chrome dan paling sedikit melalui Opera. Hal yang serupa juga terjadi pada kasus penipuan yang direpresentasikan melalui diagram orange. Sehingga rekomendasi yang dapat kami berikan adalah untuk meningkatkan keamanan pembayaran dan sistem belanja pada browser Google Chrome karena potensi terjadinya penipuan cukup tinggi melalui Google Chrome. Selanjutnya, kita akan masuk pada metode analisis kedua, yaitu klasifikasi. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, klasifikasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data digolongkan sebagai tindakan penipuan atau bukan dengan membentuk model dari data yang digunakan. Pada pembahasan ini, klasifikasi akan dilakukan dengan membandingkan dua model, yaitu model decision tree dan random forest. Dari kedua model ini akan dipilih satu untuk dianalisis lebih lanjut dengan melihat nilai recall terbesar dari masing-masing model. Selain itu, kita juga akan menganalisis variabel yang paling berpengaruh dalam memprediksi apakah suatu transaksi merupakan kasus penipuan atau bukan.
Sebelum membandingkan kedua model yang digunakan, perlu dipahami bahwa pada kasus ini, meskipun terdapat banyak metrik atau tolak ukur untuk menilai keberhasilan model dalam memprediksi apakah suatu kasus adalah kasus penipuan atau bukan, namun pada pembahasan ini kami hanya fokus pada metrik recall. Hal ini disebabkan karena lebih baik untuk memprediksi sebuah kasus sebagai suatu penipuan, meskipun kasus tersebut bukanlah kasus penipuan, daripada sebaliknya, yaitu memprediksi suatu transaksi sebagai kasus bukan penipuan, padahal kasus tersebut adalah kasus penipuan. Setelah melakukan optimasi pada kedua model decision tree menunjukkan nilai metrik recall yang mencapai 74%, yaitu persentase keyakinan dalam memprediksi suatu transaksi sebagai penipuan dari seluruh transaksi yang sebenarnya penipuan. Sedangkan model random forest menunjukkan nilai metrik recall yang mencapai 94%, yang jauh lebih baik dalam memprediksi apakah suatu kasus adalah kasus penipuan dari seluruh transaksi yang memang sebenarnya adalah kasus penipuan. Model ini jauh lebih baik daripada model decision tree berdasarkan metrik recall. Berdasarkan hasil tersebut, maka pada pembahasan ini akan dibahas variabel paling berpengaruh dalam memprediksi dengan model random forest. Berikut adalah 10 variabel independen yang paling berpengaruh berdasarkan nilai kepentingan dalam memprediksi apakah suatu transaksi tergolong sebagai kasus penipuan atau bukan. Variabel yang memiliki nilai kepentingan tertinggi adalah time diff, yaitu jeda waktu antara waktu pembuatan akun dan transaksi pelanggan. Selanjutnya, dari ketiga browser yang digunakan, diperoleh bahwa browser yang paling berpengaruh dalam menentukan suatu transaksi adalah kasus penipuan atau bukan adalah browser Google Chrome. Sedangkan untuk source adalah SEO. Kami harap informasi-informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu e-commerce X dalam mencegah dan memprediksi kasus penipuan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sekian pembahasan kali ini. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.